Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rumah tahanan Kabanjaya menutup sementara kunjungan warga binaan. Penutupan sementara ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke dalam rutan. Penutupan kunjungan di rumah tahanan kelas 2B Kabanjaya ini diberlakukan sejak beberapa hari yang lalu. Pihak rutan meyakini langkah ini dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 masuk ke dalam lingkungan rumah tahanan. Sejak diberlakukannya peraturan penutupan kunjungan tersebut, suasana rumah tahanan yang biasanya ramai dikunjungi saat ini terlihat sepi. Hanya beberapa pegawai saja yang terlihat berjaga di bagian depan. Penantian panjang para warga binaan pemasyarakatan untuk bertemu dengan keluarganya membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan telah beredarnya surat edaran PAS strip 12.HH.01.02 tahun 2022 tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Melalui surat edaran yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut, Lapas dan Rutan dapat membuka layanan kunjungan secara tatap muka bagi para warga binaan pemasyarakatan. Setelah diberhentikannya layanan kunjungan secara tatap muka selama 2 tahun terakhir akibat merebaknya pandemi COVID-19. Dengan adanya surat edaran ini, maka pelaksanaan kunjungan secara tatap muka harus segera dilaksanakan. Mengingat mendapat kunjungan dari keluarga maupun penasihat hukum merupakan salah satu hak narapidana maupun tahanan yang harus segera dipenuhi. Namun, adanya kebijakan baru tersebut juga menimbulkan masalah baru lagi. Hal ini dikarenakan penerapan kunjungan offline berpotensi disalahgunakan oleh oknum petugas yang kurang bertanggung jawab dengan membebankan biaya pada pengurusan hak-hak terhadap tahanan maupun narapidana tersebut. Seperti contohnya adalah pungutan liar. Pungutan liar sering terjadi di lapas maupun rutan yang ada di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan buruknya citra pemasyarakatan di mata masyarakat. Maka dari itu diperlukan perbaikan integritas serta perbaikan sistem pelayanan publik secara transparan. Saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan gerakan melawan pungli. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Lawli, yang menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi para petugas di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pungli. Hal tersebut merupakan suatu langkah yang serius bagi pemerintah untuk memberantas pungli yang ada di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di pemasyarakatan. Maka dari itu, izinkanlah saya, Taruna Utama Positif Angkatan 54, nama Amia Briani, STB 3894, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B, untuk menjelaskan bagaimana prosedur layanan kunjungan yang baik dan benar agar dapat terhindar dari praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas yang kurang bertanggung jawab.
Pelayanan publik atau public service merupakan pelayanan yang diberikan negara kepada masyarakat. Pelayanan publik ini diperuntukkan bagi masyarakat untuk mendapat hak-hak yang diberikan negara kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan. Untuk mencapai kepuasan itu, maka diperlukan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Rutan dan lapas merupakan salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik kepada narapidana, tahanan, maupun masyarakat. Pemberian layanan kepada masyarakat bisa dalam bentuk layanan kunjungan dan kepengurusan hak-hak warga binaan pemasyarakatan lainnya di dalam lapas. Layanan kunjungan merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik yang dalam pelaksanaannya berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum tertentu. Misalnya adalah dalam mengurus hak-hak tahanan maupun narapidana dengan membebankan biaya kepada mereka merupakan bentuk pungutan liar dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Pungutan liar sudah merupakan salah satu penyakit yang menjalar kepada setiap instansi dan oknum pegawai pemerintahan terhadap pemberian pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penanganan dan pemberantasan pungutan liar yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini merupakan langkah yang tepat untuk perubahan dan perbaikan pelayanan yang menjamin kebebasan dan bersih dari pungutan liar. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang standar pelayanan pemasyarakatan menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 35 pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Salah satunya adalah layanan kunjungan. Dalam keputusan tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa semua pelayanan tersebut terdiri dari struktur. Kunjungan tatap muka terbatas ini dilakukan setelah sebelumnya terhenti akibat merebaknya virus COVID-19. Tujuan dari adanya kunjungan secara tatap muka tersebut adalah untuk mewujudkan hak-hak tahanan dan narapidana untuk dapat terintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Ketentuan atau syarat untuk melakukan kunjungan tatap muka ini adalah sebagai berikut. 1. Pengunjung merupakan keluarga inti, penasihat atau kuasa hukum, atau perwakilan kedutaan besar untuk warga binaan kemasyarakatan yang berwarga negara asing. Yang kedua, jumlah keluarga inti yang diizinkan melakukan kunjungan dibatasi sejumlah 2 orang dalam waktu 15 menit. 3. Setiap warga binaan pemasyarakatan berkesempatan untuk mendapatkan kunjungan selama 1 kali dalam 1 minggu. Yang keempat, pengunjung wajib membawa KTP dan kartu keluarga sebagai tanda pengenal. Yang kelima, pengunjung telah melakukan vaksin dosis 3 yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Yang keenam, bagi pengunjung yang belum menerima vaksin secara lengkap, wajib menunjukkan rapid atau swab hasil antigen atau surat keterangan tidak dapat melakukan vaksin karena alasan kesehatan dari dokter. Yang ketujuh, pengunjung wajib berpakaian rapi dan sopan. Yang kedelapan, layanan kunjungan tatap muka tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kesembilan, segala bentuk pelayanan tidak dipungut biaya spesial pun. Dengan tatap muka terbatas. 1. Pengunjung membawa tanda pengenal seperti KTP, SIM, dan KK. 2. Pengunjung wajib melakukan cek suhu, verifikasi peduli lindungi, atau sertifikat vaksin, atau hasil rapid atau swab. 3. Pengunjung menuju ke pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas serta KK. Yang keempat, penggeledahan oleh P2U dilakukan terhadap badan serta barang bawaan. Setelah dilakukan penggeledahan, maka pengunjung menerima kartu identitas pengunjung. Yang kelima, selanjutnya adalah pengunjung dapat bertemu dengan WPP dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pengunjung tidak diperbolehkan membawa barang apapun dalam kunjungannya. Yang keenam, pengunjung keluar mengembalikan kartu identitas. Jika menemukan oknum-oknum yang menawarkan untuk dipermudah dalam mengurus hak-hak narapidana maupun tahanan, maka yang harus dilakukan adalah membuat laporan kepada pihak lapas maupun rutan dengan mengunjungi laman website lapas yang bersangkutan. Laporan pengaduan ini juga bisa disampaikan melalui email Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yakni pengaduan@gmail.com.
dan akan dipastikan segala informasi dan identitas pengadu akan dijamin kerahasiaannya. Hal ini perlu dilakukan agar oknum-oknum yang semena-mena terhadap keluarga narapidana dapat ditindak tegas seadil mungkin, karena apa yang mereka lakukan tentunya sudah sangat menyalahi kode etik petugas masyarakatan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Hukum. Tujuan dari pembuatan video ini adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa seluruh layanan kunjungan yang ada di lapas maupun rutan di Indonesia adalah gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun. Maka dari itu, masyarakat diharapkan mampu memahami dan mencegah pembenaran terhadap terjadinya pungli di lapas maupun rutan. Jika terdapat indikasi terjadinya pungutan liar, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya ke laman yang sudah saya jelaskan di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.